Pernahkah Anda membayangkan bahwa lem yang sering kita gunakan sehari-hari ternyata berasal dari getah pohon pinus? Melalui proses pengolahan yang panjang, bahan alami ini diubah menjadi perekat yang digunakan di berbagai industri. Perjalanan ini dimulai jauh dari pabrik, di perkebunan pinus yang luas. Pada pohon-pohon yang telah mencapai usia produktif, pekerja membuat sayatan khusus pada batang untuk memicu keluarnya getah. Bagi pohon, getah ini merupakan mekanisme pertahanan alami untuk menutup luka dan melindungi diri dari serangan serangga maupun jamur. Perlahan-lahan, getah berwarna putih susu mengalir keluar dari batang dan ditampung menggunakan wadah khusus yang dipasang tepat di bawah area sayatan. Selama beberapa hari, getah terus terkumpul hingga membentuk massa kental yang kemudian dipanen dan dikumpulkan untuk dikirim ke fasilitas pengolahan. Setibanya di pabrik, getah pinus mentah yang masih mengandung potongan kulit kayu, debu, dan berbagai kotoran lainnya dimasukkan ke dalam tangki pemanas berkapasitas besar. Sistem pemanas uap mulai bekerja untuk mencairkan material yang sangat kental tersebut sehingga lebih mudah diproses. Saat suhu meningkat, partikel-partikel berat seperti pasir dan tanah mulai mengendap ke dasar tangki. Sementara itu, kotoran yang lebih ringan mengapung ke permukaan dan dipisahkan melalui proses penyaringan bertingkat. Setelah itu, material melewati proses pengeringan untuk mengurangi kadar air yang masih tersisa. Getah yang telah dimurnikan kemudian dipompa menuju menara distilasi tertutup. Disinilah salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan proses berlangsung. Suhu dinaikkan hingga ratusan derajat Fahrenheit untuk memisahkan berbagai komponen yang terkandung di dalam getah pinus. Komponen yang lebih ringan menguap dan bergerak menuju sistem kondensasi untuk menghasilkan minyak pinus. Sementara itu, komponen yang lebih berat tetap berada di bagian bawah menara dalam bentuk cairan berwarna keemasan yang dikenal sebagai rosin. Dalam keadaan masih panas, rosin dialirkan menuju sistem pembentukan dan pendinginan. Proses pendinginan dilakukan secara perlahan agar struktur rosin tetap stabil. Jika didinginkan terlalu cepat, material dapat retak atau mengalami perubahan warna yang memengaruhi kualitas produk akhir. Setelah benar-benar stabil, material memasuki mesin penghancur dan pemecah otomatis yang memotongnya menjadi bongkahan-bongkahan kecil menyerupai kristal atau pecahan kaca berwarna amber. Inilah bentuk komersial rosin yang paling umum diperdagangkan di seluruh dunia. Sesampainya di pabrik lem, rosin dimasukkan ke dalam tangki peleburan berkapasitas besar yang dilengkapi sistem pemanas uap dan pengaduk industri. Di dalam tangki ini, suhu secara bertahap dinaikkan, hingga kristal rosin mulai melunak dan berubah menjadi cairan kental berwarna kuning keemasan. Setelah seluruh rosin mencair, bahan tambahan mulai dimasukkan secara bertahap. Salah satu bahan utama yang paling umum digunakan adalah EVA atau ethylene vinyl acetate. Polimer yang berfungsi meningkatkan fleksibilitas, daya rekat, dan ketahanan lem terhadap berbagai kondisi penggunaan. Di dalam tangki pencampur, pengaduk berkecepatan tinggi berputar tanpa henti untuk memastikan seluruh bahan tercampur secara merata. Sistem kontrol otomatis terus memantau suhu dan kekentalan campuran, agar setiap batch memiliki kualitas yang konsisten.
Seiring berjalannya waktu, campuran yang awalnya terdiri dari berbagai bahan berbeda, berubah menjadi massa perekat homogen yang siap diproses lebih lanjut. Setelah pencampuran selesai, lem cair panas dipompa menuju tangki penampung sementara, sebelum dialirkan ke mesin pembentuk. Untuk memproduksi lem batang atau hot melt glue stick, material dipompa melalui sistem bertekanan menuju cetakan ekstrusi berbentuk silinder. Dari cetakan tersebut, lem keluar sebagai untaian panjang dengan diameter yang seragam. Karena masih berada pada suhu tinggi, untaian lem harus segera didinginkan agar bentuknya tetap stabil. Untuk itu, material dialirkan melalui bak pendingin atau conveyor yang dilengkapi sistem penyemprotan air dingin. Setelah permukaannya cukup keras, untaian panjang tersebut bergerak menuju mesin pemotong otomatis. Pisau berkecepatan tinggi memotong lem menjadi ukuran standar yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap batang lem memiliki panjang dan berat yang hampir identik, sehingga memudahkan proses pengemasan dan penggunaan oleh konsumen maupun industri. Selain diproses menjadi lem batang untuk glue gun, sebagian campuran perekat juga digunakan untuk memproduksi lem kayu atau lem kuning, yang banyak digunakan dalam industri furnitur dan pertukangan. Dari getah yang mengalir keluar dari batang pohon pinus, hingga menjadi lem yang digunakan di berbagai industri, seluruh proses ini menunjukkan bagaimana bahan alami dapat diubah menjadi produk bernilai tinggi melalui teknologi modern. Jika menurut Anda proses ini menarik, jangan lupa tinggalkan komentar dan tuliskan produk apa lagi yang ingin Anda lihat proses pembuatannya di video teknologi produksi berikutnya.